Okay, Dylan. Turn the engine on. Dekat ya. Lagi ganti jika gak ada. Si Nenggelis Bodas kedatangan tamu. XGR, bagaimana paduan suaranya nih kalau misalkan kita nyalain? Yuk. Ketutup lah mau waktu gua. Masa sih? Iya. Mari wak mau. Paduan suara. Halo Let, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Kobayoga Sena Learn to Vlog. Cuman kali ini Sena nggak ikut nimbrung, tapi ada bintang tamu yaitu Mamang Vandra atau Om Siap. Vandra. Halo teman-teman. Ini anak dari Tanah Beruang. Ya, jadi ini Om Vandra, ini teman KBY, dia blogger, juga nge-vlog juga, Betul. punya channel YouTube juga, channel YouTube-nya apa? Monkey Motovlog TV. Monkey Motovlog TV. Iya, baru aktif sekarang. Kita coba ini. Bukan. Gitu ya. Iya. Nah, bukan tanpa alasan KBY itu ngajak Vandra buat sharing dan ngundang ke Kobayogas Manor ini nih. Asik. Jadi bukan Bruce Wayne doang yang punya manor. Kobayogas juga punya manor. Gila, ininya jeroan manernya keren-keren banget, sumpah gokil aja. Gitu. Iya. Nah, jadi gini. Sejauh pertemanan gua nih ya sama Vandra, itu kan bisa dibilang dia yang paling ahli dari sisi moge. Maksudnya wawasannya lebih dalam dan lebih luas dari sisi moge. Nah, Si newbie om. tapi tetap lu paling jago lah di antara kita Oh, gitu ya. siap. Kalau kita ngomongin jago sih pasti ada yang lebih Iya, lagi iya, ya kan. betul. Makanya gue yang gue kenal, emang yang lain gue kenal kan. Nah, jadi gini, sebagai pecinta motor, terutama ya apapun jenisnya gitu ya, terutama moge lah. Siapa sih yang nggak suka moge kan? Siapa sih yang nggak suka moge? Gue tuh pengen gue sendiri tahu dan yang nonton juga tahu bagaimana sih cara mendapatkan atau membeli moge dengan budget yang enggak terlalu tinggi. Karena kalau kita ngomongin baru ya merem sih sebenarnya. Iya. Sama ada duitnya lu tinggal ke dealer aja, Iya, emang. selesai gitu. Tapi bagaimana kalau inceran kita adalah moge second Lagi second. dan budgetnya juga terbatas. Iya. Misalkan taruhlah kita punya uang 100 juta nih, yang enak aja angkanya ya, biar limitnya gampang disebut gitu Iya. kan. Nah, yang gue pengen tanyain adalah dengan uang 100 juta itu kita bisa dapat motor apaan aja, tahun berapa, baik itu paper maupun no paper. Nah, nanti akan kita lanjut apa sih keuntungan full paper dan no paper. Oke. Pertanyaan pertama aja dulu ya. Iya. Dengan duit 100 juta, Hah? kita bisa dapat motor apanya yang Om Vandra tahu lah. Kita moge. Apa itu Kita, gimana? kita batasin 4 silinder. Oh, 4 silinder aja. Ya, 4 silinder aja. Oke. 2 silinder nggak usah. Lagu banget ya. Belagu. Tapi kan 4 silinder kan suara emang. Suara emang menjual beda. Jadi kita bisa batasin 4 silinder ya. 4 silinder. 4 silinder itu yang gue tahu ya kalau Atau boleh 2 silinder tapi Eropa gitu. Oke, boleh. Jadi Karena kalau Ducati gitu pasti. Ntar Ducati nggak dianggap Iya, banget, lagi gitu. banget. Jadi 4 silinder Jepang Jepang, lah ya. 2 silinder boleh lah. Eropa lah ya, boleh Eropa lah ya. Jadi kalau ngomongin 100 juta pilihannya sebenarnya agak susah om. Pilihannya itu sebenarnya agak susah karena mobil langka pun itu sekarang pemainnya jadi di markup terus. Teman kalau ngomongnya tetap ada
Itu contohnya kayak Super Sport itu kalau teman-teman mau bisa. CB Super Sport ya? Hah? Iya CB Super Sport Honda. Super Sport, itu Super Sport. Ini Super Sport untuk fairing. untuk motor fairing tuh bisa cari Yamaha R6 tahun 2003 sampai 2005. Nah, itu kisaran harga 100 juta kalau beruntung ya. Itu ada model R15 bukan sih? Bukan Sebelumnya, R15 sebelumnya R15 itu ada tuh, itu unit kayak gitu ada. Itu malah gue pernah lihat warna merah tahun 2004 itu soknya belum offset dong. Belum offset. Belum offset. Itu di bawah 100 juta malah 90-an. Oke. Itu yang gue lihat itu matai sih, makanya beruntungnya di situ. Kalau pas silinder gue rasa itu doang, dan kalau mau Jadi yang cuman itu doang. untuk Toraga Buddha Toraga tua masih ada lagi banyak. Nah, nggak apa-apa, sebutin aja yang tuanya nih. Tuanya contoh. Itu 2000-an ya? Itu 2000-an. Di bawah 2000 mungkin ya? Di bawah 2000 tahun 90-an itu ada GSX 750. Yang modelnya kayak XJR gue belakang gini nih. Oh, modelnya kayak begini. Modelnya kayak beginian nih 750. Dia tuh kebanyakan motor dem-deman om. Dem-deman tuh apa itu? Biasanya dipakai dulu sama PM, sama pas pampres. Istilah dem-deman. Dem-deman di dum gitu. Waduh. Di dum. Nah, disipilkan lah motor itu gitu dari bebas tugas. Nah, itu harganya kurang lebih 75 sampai 85. GSX 750. GSX 750. Banyakan sih dari Suzuki ya. Terus Honda juga ada, Honda CB 650 tapi tahunnya lebih tua lagi, tahun 80. Banget coy. Tua banget. Makanya sekarang lu tuh udah susah. Lu sebenarnya kalau nyari 4 silinder Pepper harga rentang 100 juta di ke bawah itu tuh udah susah. Itu tadi yang lu sebut adalah Pepper. Nah, kalau no Pepper banyak. Kalau mudanya banyak, kalau no Pepper banyak. No Pepper banyak. Kayak Super Sport CBR 600, Gixxer, R6. Kalau ZX tuh nggak ada yang no Pepper. Karena kan yang ngeluarin kan Kawasaki langsung. Gitu. Ya itu yang no Pepper banyak ya, kisaran harga 80 sampai 90. Itu kalau kita ngomongin no Pepper. Dan jelas lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Cuman di jalan ya udah gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen, kok kayaknya yang lu sebutin agak tua-tua semua ya gitu ya. Gue pengen mudaan dikit deh. Tapi full Pepper. Gue naikin budgetnya berapa jadinya? Naikin budget cepet. Naikin budget cepet. Kurang lebih gocap lagi. Itu bisa dapat apa lagi? Dapat Z800. Sebenarnya ini dulu nih 2 tahun lalu nih masih dapat nih dia nih GLR nih kalau mau. Bisa 250 nih. Dapat tuh 145 ada yang jual, T2 ada yang jual. Full Pepper. Ada yang jual. Serius unitnya ada yang jual sekarang minimal 190. Udah hampir sama baru nih. Iya emang. Barunya kan 199 dulu. 2013, 2015 gituan. Jadi kalau sekarang tuh minimal 190 itu pun misalnya ya orang-orang BU dikit gitu kan. Anjir, iya. Serius. Sekarang tuh mungkin kalau yang normalnya 210, 200. Itu penyebabnya apa sih kira-kira? Ya itu sekarang mobil baru harga mahal semua. Oh iya, karena mobil baru harga mahal semua. Second juga ikut terangkat dan GSR ini juga kan nggak banyak gitu kita. Jadi lo dapat Z800, terus lo dapat kalau nambah berapa lagi tuh nambah gocap lagi ya lo dapat juga ini 200 dong berarti. Nah tadi kan dari Cepek tuh. Oh dari Cepek nambah gocap. Jadi kan 50 jutaan kan. Z800 lo dapat CBR 600 yang tahun 2005 yang pernah dipakai sama siapa teman lo tuh? Seno. Oke, ini lanjut tadi. Oh iya. Sebelum kita ngomongin soal full Pepper dan no Pepper, kita udah dapat unit yang kita pengen nih dengan budget yang udah sesuai tadi. Ngomongin yang di atas, yang di bawah 100 juta. Bawah 100 juta. Nah itu apa sih yang harus kita perhatiin gitu kalau pas ntar gue dapetnya yang hancur-hancuran lagi, ntar harganya malah jadi gila gitu ya. Kepake kagak bisa atau jogrok gitu kan. Nah ini apa nih yang harus di... Jadi sih kalau pengalaman gue beli motor ya sama bantuin temen nyari motor gitu ya. Oh ya sebentar, bakat dulu. Jadi Om Fanda ini dia bisa dibilang punya moge tapi lebih seneng ke yang lawas model-model. Iya betul. Lalu ada apa tuh yang kayak R15 gue jadi lupa. Fazer. Masmul ada Masmul 600. Itu modelnya aneh sih menurut gue ya. Makanya dia bisa dapat murah. Tapi ya itulah maksudnya gini. Kalau lu nyari yang bagus dengan duit segitu lu nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Jadi mau nggak mau lu harus cari yang unik. Iya cari yang unik. Iya. Yang dengan harga segitu dapat. Iya. Udah Fazer kan. Fazer
banyak yang nggak suka karena memang Nggak, tampaknya iya, emang tampaknya begitu soalnya. dibanding kayak yang nge-hype gitu ya jauh lah ya. Jauh. Ini kan half firing dia ya. Half firing. Ini mukanya muka R15. Iya. Tapi Ini beda belakangnya, bison. nah, Iya. belakangnya naked. Iya, Gitu. naked. Tapi suaranya pulen banget. Iya. Suaranya anjir. Double Akrapovic. Akrapovic, ya. Enak. Standarnya. Enggak, itu udah ganti, Oh, udah ganti. Oke. Tapi Udah. suaranya mantap. Nah, itu satu. Terus dua ini Ya, XJR 400. XJR 400. Sama ada satu lagi di kayaknya apa nih? Enggak, udah dua doang sih. Oh, udah dua. Nah, iya. Sama MT25 yang udah jadi Iya, udah di bokap. MT300. 03. Iya. MT3. Nah, oke lanjut, silakan. Nah, sebenarnya kalau motor gede itu paling pertama dengar coba nyalain dulu mesinnya. Nyalain dulu mesinnya, temen-temen nyalain mesinnya. Ada suara aneh-aneh apa enggak gitu. Terus kalau bisa nih pengalaman gue nolongin orang. Kotok-kotok nggak? Nah, Kotok-kotok. kotok-kotok nggak? Sebenarnya kotok-kotok pun kagak, kalau dicoba nih awalnya halus, terus lama-lama kotok-kotok. Diamin dulu kurang lebih minta sama ownernya 15 menit diamin dulu. Idle dulu, idle 15 menit ya. Gitu. Oh gitu, maksudnya Iya, nah. nyala, mesin nyala, tapi didiemin 15 menit. 15 menit. Setelah 15 menit kontaknya matiin, onin lagi, starter langsung. Kalau langsung hidup, udah itu berarti mesin sehat. Masalahnya kalau udah ada masalah, itu entah metal entah kompresi, itu susah nyalanya. Begitu, biasanya gitu. Itu Salah masalah. satu trik lah ya. Salah satu trik itu salah satu Mengetahui trik. mesinnya sehat apa enggak. Enggak, iya. Dan perkara kilometer biasanya nggak jadi masalah kalau mobil. Gitu, itu nggak jadi masalah. Syukur kalau dapet yang Yang low, syukur dapet yang low gitu. Nah, terus yang kedua itu dari sisi mesinnya caranya gitu. Kalau masalah remes-remes ya tinggal pinter-pinter kita aja nyari parking, kita servis sendiri atau segala macam lah. Terus yang kedua adalah electrical, kelistrikan dong. Nah, ini dia nih. Kelistrikan. Nah, biasanya sih mobil tua itu kelistrikannya itu udah nggak sedikit yang udah dimacem-macemin. Misal umpamanya lu lagi pencarian nih nyari Suzuki Bandit nih. Dapat nih paper nih, ada yang jual 90 juta. Bandit 490 juta. Cuman lu cek listrikannya biasanya nyerinya itu CDI-nya udah CDI Shogun. Kayak gitu. Kabelnya udah di black segala macam. Bisa kalau Kang Boge bilang biasanya kelistrikannya udah kearifan lokal kan gitu. Oh, gitu. Iya, ada kearifan lokal. Tapi itu sebenarnya menjadi kekurangan apa jadi kelebihan sebenarnya? Masalahnya rembetannya banyak. Kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang kelebihan sih kayaknya menurut gue enggak deh, karena kadang-kadang kalau udah ganti-gantian gitu merembet ke yang lain, merembet jadi ujungnya capek gitu. Sekarang sehat kita pakai, entar tahu-tahu 2-3 bulan apa yang kena. Apa yang kena gitu. Mendingan standar. Mendingan ori. Tapi sebenarnya ya kalau masih berani juga ya nggak apa-apa. Kita beliin aja CDI yang tapi dari Cina sekarang banyak. Itu ada KW-KW-nya dan itu bagus juga. Oh ya, Bagus juga lumayan. lu Bagus pernah normal. apa gimana? Ada teman mekanik tuh. Gitu. Lumayan. Siap. Kayak gitu. Kaki. Jadi itu yang paling penting ya, mesin tadi udah di. Nah, mesin sama kelistrikan. Kalau kaki ya bisa kita mainkan lah, itu gampang lah gitu. Asal biasanya mau gitu tuh nggak mungkin, apalagi tahun 90-an atau 2000-an awal nggak mungkin nggak ada PR, pasti ada PR-nya. Motor tua, iya, dan Jadi itu bener-bener yang jarang dipakai juga. iya ada trouble juga sama trouble. Apa motor garasian misalnya. Iya, tapi mesin sok bocor apa bocor ya. Nggak pakai. Iya, nggak ada yang siap pakai. Intinya kayak gitu sih. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ranah paper dan full paper. Nah, no paper dan no paper. Jadi gue bilang apa? Paper dan full paper.